Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, mudah kita mengerti bahwa suatu pemerintahan bisa bekerja secara efektif, efisien, dan prestasi optimal bila kabinetnya kompak, bekerja keras, dan kesetiaannya tegak lurus pada kepala negara, kepala pemerintahan, dan sekaligus panglima tertinggi yang sudah sah menurut hukum dan undang-undang. Nah, pemerintahan yang bersatu dan kompak itu niscaya dapat mencapai target politik dalam arti luas, termasuk target sosial, ekonomi, pendidikan, dan masalah-masalah hankam yang semuanya ini dapat membuat negara menjadi kuat. Pemerintahan yang kuat dapat menanggulangi tantangan-tantangan internal maupun eksternal, ataupun juga menanggulangi gangguan-gangguan dari dalam maupun luar negeri secara lebih baik. Sayang sekali, Prabowo Subianto yang sudah resmi jadi Presiden Indonesia mulai 24 Oktober 2024 sampai besok 24 Oktober tahun 2029, kabinetnya di samping terlalu gemuk dan gedabiah, di dalamnya ada musuh-musuh politiknya yang punya misi menggergaji kekuasaan Prabowo dari dalam. Ini pantauan dan pendapat saya. Nah, nationalkompas.com 22 November tahun 2023 itu memberitakan ada 6 petinggi TNI Polri di Geng Solo, jadi bukan istilah saya, ini istilah Kompas, Geng Solo, yang karirnya melesat pesat, yakni Hadi Cahyanto, Majen Widi Prasetyono, Jenderal Agus Subianto, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Irjen Ahmad Lutfi, dan Nana Sujana. 6 orang ini tidak semuanya masuk ke Kabinet Merah Putih kecuali Agus Subianto dan Listio Sigit Prabowo. Tetapi jumlah menteri dan wakil menteri yang merupakan titipan Jokowi ada 17 orang. 17 orang itu kesetiaannya atau loyalitasnya dipersembahkan ke Jokowi. Dan karena itu lebih mendengarkan aba-aba Jokowi daripada perintah Prabowo. Nah, saudara-saudaraku, 17 menteri titipan Jokowi ini bila digabungkan dengan 6 orang Geng Solo bisa menjadi 23 duri dalam daging bangsa Indonesia. Karena paling tidak mereka itu mangrutingal, istilah bahasa Jawa yang artinya ikut arah angin. Mereka adalah manusia-manusia unprincipled, jabatan politiknya bukan digunakan untuk mengabdi pada bangsa dan negara, tetapi untuk kepentingan Jokowi sekeluarga. Sangat masuk akal bila Geng Solo dan 17 menteri zaman Jokowi ini berpikir keras merancang the return of Mr. Jokowi to the national leadership. Jadi sekalipun Jokowi sudah sering sakit-sakitan dan kelihatan seperti orang stres, tapi melihat berbagai tantangan masalah yang dihadapi Prabowo, seharusnya Mas Prabowo lebih banyak tinggal di Indonesia dan jangan terlalu sering pergi ke luar negeri. Tidak usah terlalu sering keluar negeri, hanya undangan-undangan penting saja yang perlu dihadiri, misalnya pertemuan BRICS atau G20 dan berbagai forum PBB, the United Nations. Nah, dengan lebih sering tinggal di Indonesia, Presiden Prabowo akan lebih menep. Dalam bahasa Jawa, menep berarti tenang, lebih mendalam, lebih reflektif. Andai kata Gibran punya kemampuan presidensial, boleh saja Pak Prabowo pergi melawat ke berbagai negara, membangun persahabatan dengan berbagai negara, bukan saja untuk mendapatkan keuntungan diplomatik dalam arti luas, tapi mungkin juga untuk mendapatkan berbagai MOU, Memorandum of Understanding, di bidang perdagangan, kerjasama ekonomi, pembangunan iptek, kerjasama militer, dan lain-lain. Tetapi tentu MOU yang punya substansi, bukan seperti MOU zaman Jokowi yang kebanyakan hanya pro forma. Nah, saya punya dugaan Geng Solo itu tidak pernah tidur nyenyak karena ambisi pujaannya Joko Widodo alias Mulyono untuk terus bermain politik di panggung nasional belum pudar, belum padam sama sekali. Kita menghadapi bahaya laten Jokowi. Bahaya laten Jokowi ini bukan bahaya imajinatif tetapi bahaya real, bahaya nyata. Sangat duga berat ada agen-agen Tiongkok daratan berkeliaran hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, tapi juga kota-kota menengah seperti Solo, Jogja, dan Semarang. Nah, perkara berapa puluh ribu
mereka sudah merembes ke dalam negeri kita, mungkin belum ada angka pastinya. Ingat, pihak imigrasi kita pernah mengeluh terlalu banyak imigran Chinese daratan sudah masuk ke Indonesia, tapi yang tercatat sudah pulang ke China tidak seperti jumlah yang masuk. Jadi masih banyak yang bercokol di negara kita. Di zaman Jokowi ada ribuan Chinese yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi punya KTP Indonesia, terutama di Jakarta. Mengapa? Karena ada pat gulipat antara mereka dengan pejabat-pejabat kita yang sudah menjadi penjahat, bisa membuat KTP Indonesia buat para imigran yang legal maupun ilegal dari mainland China. Nah, saudaraku, kita tidak tahu persis berapa jumlah pasti Chinese daratan yang masuk ke Indonesia dan tidak pernah pulang ke negeri aslinya. Bahkan banyak pekerja China berperawakan tegap layaknya tentara terlatih masuk ke Indonesia. Inilah kekhawatiran dan keprihatinan saya. China akhirnya bisa menjajah kita kalau kita tidak hati-hati, mewujud dalam imperialisme total, imperialisme politik, imperialisme ekonomi, militer, dan ideologi, karena banyak pemimpin Indonesia lumayan tolol dan pahpoh, lulak-lulok, walaupun kemelindinya bukan main. Meminjam istilah pelawak almarhum Basyo, bukan saja kemelindi, ya, tapi mereka sudah kemelundu, ya, sudah sangat congkak. Nah, Pak Prabowo, jangan sampai bahaya laten ini tidak Anda perhatikan secara sungguh-sungguh. Saya lihat cuma ada 3 negara besar di abad 21 ini yang punya ambisi besar untuk mewujudkan struggle for power and hegemony. Perjuangan untuk memegang tampuk kekuasaan dan hegemoni dunia. 3 negara itu adalah China, Amerika, dan Rusia. Beijing kemecer ingin menjajah Indonesia secara tidak langsung. Pada tanggal 28 Januari tahun 2021, lawjustice.co menurunkan sebuah tulisan singkat tetapi penting berjudul "Saat Tentara China Berdatangan ke Indonesia". Saya kutip ad verbatim, setelah sebelumnya banyak kecurigaan bahwa tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Indonesia itu bukan semata pekerja tetapi juga tentara, karena terlihat dari postur tubuh yang tegap, maka di Bandara Soekarno-Hatta ada 153 orang yang menggunakan pakaian hazmat dan APD lengkap. Hazmat itu singkatan hazardous material dan APD itu alat pelindung diri. Mereka itu sangat mungkin tentara China. Pertanyaannya, ini saya quote, mengapa seleluasa ini WNA China dapat masuk? Ada apa dengan kantor imigrasi dan pemerintahan Indonesia sekarang ini? Demi kewaspadaan nasional dan keamanan negara, hal ini harus diusut dan diklarifikasi. Saya lihat fasilitator semua bahaya gawat ini menurut saya ya tidak lain tidak bukan adalah Jokowi. Ini sebuah pengkhianatan besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kalau di Amerika pengkhianatan sejenis ini diganjar hukuman mati, boleh memilih disuntik mati atau duduk di kursi listrik. Nah, untuk Jokowi kasihan kalau sampai dihukum mati. Cukup dipenjara saja, katakanlah misalnya setahun atau 2 tahun, kemudian menjelang peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2026, ya, Presiden Prabowo bisa memberi gerasi atau amnesti. Masukan saya, buatlah satuan pengawas yang bekerja 24 jam sehari semalam, mengawasi terus gerakan Geng Solo yang kalau kita lengah bisa saja Geng Solo itu dan konco-konconya terus berkonsolidasi dan mencoba menggeser kekuasaan Presiden Prabowo. Tetapi semoga ini tidak akan pernah terjadi. Sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.